Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Adik-adik kelas 1, Pandra dan siapa ini? Siapa yang satu ini? Askia? Oke. Hari ini kita mulai pembelajaran ya, pertemuan yang terakhir pada semester genap dengan kita membaca surah Al-Fatihah saja. Membaca surah Al-Fatihah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah adik-adik. Hari ini Pak Guru akan memberikan bayangan kisi-kisi soal untuk PAT. Insya Allah adik-adik sudah mulai PAT itu hari Senin ya, tanggal 7 ya, sudah mulai. Dan kalau tidak salah di jadwal untuk pembelajaran agama, PAT-nya itu hari Jumat. Hari Jumat itu PAT untuk mata pelajaran agama dengan PJOK. Jadi masih agak lama. Oke, langsung saja adik-adik supaya menghemat waktu. Ini sembari Pak Guru ada rekam ya. Yang pertama adalah tentang materi KD 3.14, yaitu keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Itu materi yang pertama ya, Pak Guru ada kasih. Nah, yang perlu diingat, Nabi Idris alaihissalam memiliki sifat yang terpuji yang harus diteladani, yaitu rajin. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Rajin belajar. Jadi Nabi Idris itu adalah nabi yang rajin belajar. Ya. Kemudian kalau Nabi Idris itu dia karena rajin belajar, maka dia selalu bertanya ya, selalu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala apa hal-hal yang dia tidak ketahui. Dia bertanya, dia juga selalu bertanya kepada guru-gurunya ya. Guru-gurunya juga merupakan para nabi. Nabi Idris alaihissalam itu memiliki guru-gurunya, diantaranya para nabi ya. Dan kalau adik-adik ketika ada hal-hal yang tidak diketahui, ada hal-hal yang tidak jelas, maka yang adik-adik harus lakukan adalah bertanya kepada Bapak Ibu guru. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Nabi Idris alaihissalam. Jadi ini yang diteladani. Paham? Yang kedua adalah KD 3.2 tentang surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas adalah salah satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, sehingga disebut dengan surah Makkiyah. Ya, diturunkan di kota Mekah. Dan surah Al-Ikhlas ini terdiri dari berapa ayat? 5. 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pintar. Jadi ada 4 ayat ya, Pandra. Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas ini surah yang menjelaskan tentang Allah itu maha apa? Masih ingat Pandra?
Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Ingat baik-baik itu, jangan sampai lupa. Jadi surah Al-Ikhlas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tunggal atau satu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali Dia. Ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kita hanya bergantung kepada Allah, ya. Tidak boleh berharap berlebihan kepada makhluk, kepada orang lain. Allah adalah Hus-Samad. Allah Hus-Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Itu ayat 2. Ayat 3, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak. Allah tidak punya anak, ya. Dan Allah tidak punya orang tua. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian ayat terakhir, walam yakul. Iya, dan tidak ada seorang pun yang sama, yang sebanding atau yang setara dengan Dia. Jadi tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa melebihi atau membandingi kekuatan Allah. Ya. Tidak ada orang yang lebih dari Allah. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surah Al-Ikhlas ini urutannya seperti itu. Diingat baik-baik, nanti akan muncul lagi di soal itu. Adik-adik mengurutkan surah Al-Ikhlas yang benar. Mana urutan surah Al-Ikhlas yang benar? Paham? Ada satu orang. Ya. Ya. Baik. Kita lanjut ke KD 3.5, yaitu tentang kenapa tidak bisa? Yaitu tentang Allah itu Al-Malik. Allah Maha Malik, Raja. Pintar. Allah Maha Raja. Jadi Allah itu Maha Raja. Tidak ada yang melebihi kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Salah satu sikap orang yang meyakini bahwa Allah itu Al-Malik, Maha Raja, itu dia rajin beribadah. Ya, rajin beribadah. Kalau Vandra meyakini bahwa Allah itu Raja Al-Malik, maka kita harus mengabdi kepada Raja itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cara mengabdi adalah dengan beribadah, sholat, puasa Ramadan, membayar zakat, adik-adik bersedekah, naik haji, berbuat baik kepada kedua orang tua, membantu teman, menolong orang lain. Itu semua adalah ibadah kita kepada Allah. Semuanya harus yakin bahwa Allah itu Al-Malik, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Malikin nas, raja dari manusia. Ya kan? Jadi Allah itu Malik, Al-Malik. Oke, lanjut 3.6, yaitu tentang syahadat. Pak Guru sudah kasih lagi ini tentang syahadat. Ya, syahadat ada 2, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid kepada Allah dan syahadat rasul kepada Nabi Muhammad. Bagaimana bunyi syahadat? Asyhadu ilaha illallah wa asyhadu
Rasulullah. Ya. Yang syahadat tauhid yang mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Yang syahadat Rasul bagaimana? Wa asyhadu anna Muhammad. Rasulullah. Iya, Muhammadur Rasulullah. Jadi syahadat Rasul itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ya. Oke, jadi ingat baik-baik ini. Jadi syahadat ada dua. Syahadat tauhid itu yang pertama, syahadu la ilaha illallah, dan syahadat Rasul yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Kita lanjut ke KD 3.12, yaitu tentang sholat 5 waktu, sholat wajib. Nah, sholat ini sebagaimana yang Pak Guru juga sudah jelaskan bahwa ada rokaat-rokaatnya. Jadi sholat mulai dari sholat subuh ya. Sholat subuh ada berapa rokaat? Dua rakaat. Pintar. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat asar ada 4 juga. Pintar. Sholat maghrib ada 3 rakaat. Pintar. Sholat isya ada 4. Pintar. Itu ya. Semuanya jumlahnya ada 17 rakaat sehari semalam. Nah, adapun sholat yang 4 rakaat itu ada 3. Sholat yang 4 rakaat ada 3. Zuhur, asar, dan isya. Oke, selebihnya kalau maghrib 3, kalau subuh 2. Paham ya? Nah, ya. Itu. Jadi setiap sholat itu telah ditentukan waktunya. Nah, sholat apa yang dikerjakan pada malam hari? Isya. Pintar, isya. Sholat apa yang dikerjakan ketika matahari terbenam? Maghrib. Sholat apa yang dikerjakan ketika matahari akan terbit? Subuh, ya. Sholat apa yang dikerjakan ketika matahari mulai condong dari atas kepala? Zuhur. Ya. Sholat apa yang dikerjakan ketika matahari sudah membentuk bayangan benda sama panjang dengan benda? Asar. Pintar. Ya. Nah, itu ya. Jadi sudah ada waktu-waktunya. Siapa yang bisa jawab? Sholat apa yang dikerjakan setelah maghrib? Salat apa yang dikerjakan sebelum subuh? Isya juga. Pintar. Salat apa yang dikerjakan sebelum zuhur? Subuh. Yang wajib ya. Kalau salat duha itu salat sunnah. Kita bicara salat wajib sekarang. Oke. Kita lanjut. Nah, berkata yang baik adalah berkata yang membuat orang lain senang. Iya. Jadi tidak boleh kita berkata yang membuat orang lain tersinggung. Iya, marah atau tersinggung tidak boleh. Ini perilaku sopan ya. Nah, bagaimana kita berbicara dengan teman di sekolah atau dengan guru? Harus sopan. Bentar.
Nah, kalau pertama kali bertemu dengan guru atau teman, apa yang diucapkan? Salam. Assalamualaikum. Nah, gitu caranya. Pintar. Nah, kalau kita bersyukur, kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur. Terima kasih ya Allah. Segala puji bagi Allah. Itu ya. Nah, kalau Vandra Vandra diminta oleh guru untuk mengerjakan tugas. Kemudian ada teman yang meminta jawaban Vandra untuk dicontek. Ada teman yang meminta jawaban Vandra. Apa yang Vandra lakukan? Ya, Vandra mau kasih itu jawaban sama dia? Tidak. Dia menegurnya ya dan menasehatinya, tidak boleh mencontek ya. Selain mendapat dosa, juga akan mengurangi nilai kalau Pak Guru dapat tahu. Gitu. Jadi harus jujur dalam bekerja, dalam belajar, dalam mengerjakan tugas. Kecuali kalau tugasnya disuruh untuk dikerjakan secara kelompok. Nah, itu baru kerjasama kelompok. Tapi kalau ulangan itu harus kerja sendiri. Jangan langsung tanya sama mama, papa jawabannya. Oke, dikerja dulu sendiri. Nanti kalau sudah tidak mampu, baru itu boleh bertanya. Itu pun jangan langsung jawaban. Nah, orang tua harus memberikan stimulus, artinya mengarahkan supaya dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar ya, bukan langsung jawaban. Jadi harus jujur. Habis 15 nomor. Oke, itu ya adik-adik penjelasan dari Pak Guru tentang bayangan kisi-kisi soal. Mudah-mudahan adik-adik bisa jawab. Nanti setelah ini Pak Guru akan upload hasil rekaman supaya teman-teman lain bisa melihat apa yang sudah kita bahas di pertemuan terakhir ini untuk semester ini. Oke, nanti semoga adik-adik tetap sehat, jaga kesehatan supaya ketika ulangan nanti bisa ikut ya, bisa ikut dengan baik dan berhasil mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Terima kasih. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.